mungkin ya. Ya, Ya, Pak, betul. Baik, sebelum kita mulai silahkan memperkenalkan diri masing-masing, terus bidang apa, penelitiannya apa, judulnya apa, dan alasannya kenapa. Silahkan. Siapa? Ahmad dulu mungkin. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Saiful Rahman dengan NPM 2130404145. Untuk judul tugas akhir saya adalah perancangan sistem informasi layanan perancangan catatan tamu berbasis web. Jadi untuk alasan mengapa saya mengambil judul tersebut, karena untuk studi kasusnya itu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, yang dimana sistem layanan pencatatan buku tamu itu masih menggunakan buku fisik. Jadi belum ada transisi dari buku fisik menggunakan website. Jadi menurut saya itu rentan terhadap data tamu, terus tidak efisiensinya dalam penerimaan tamu yang datang ke BNN. Jadi penelitiannya mengenai apa? Meng- Apakah IMK, apakah SI, apakah basis data? untuk di bidangnya itu sistem informasi, Pak. Sistem informasi. Oke. Lanjut, siapa? Dava? baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Arkanta Kihoisi. Judul saya yaitu peminjaman perancangan antarmuka aplikasi web peminjaman lapangan mini soccer dengan metode design thinking. Untuk alasannya sendiri, karena dibutuhkan website untuk peminjaman lapangan mini soccer, karena sebelumnya peminjaman mini soccer masih menggunakan konvensional. Sistemnya masih menggunakan konvensional. Lalu peminjamannya dilakukan dengan cara melalui telepon atau media sosial yang sering menimbulkan kendala seperti kesalahan pencatatan, lalu bentroknya jadwal. Makanya saya mengambil studi kasus tersebut, Pak. Oke, berarti Dava itu IMK ya, pakai metodenya design thinking. Sorry, tadi saya lupa sama Ahmad. Ahmad itu sistem informasi, metode yang akan digunakan apa kira-kira? Untuk rencana sih menggunakan SSHDM, Pak. Bukan, itu kakas untuk ininya, kakas untuk apa? Membuat pemodelannya, untuk membantu analisis. Nanti mungkin saya sarankan Anda baca, sudah banyak penelitiannya yang saya tulis ya, menggunakan work system framework ya. Syahbrina silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sabrina Dinova dari dengan NRP 2230400074. Judul penelitian saya itu adalah perancangan ulang antarmuka aplikasi perpustakaan digital Jawa Barat menggunakan metode design thinking. Studi kasusnya itu nama aplikasinya Candil atau Macadina Digital Library. Nah, bidang penelitian saya itu bagian UI UX atau IMK. Alasan saya juga memilih ini tuh karena saya pernah sempat ke sana, Pak. Terus di sana tuh ternyata banyak yang kurang nggak tahu kalau misalkan sekarang itu di perpustakaan Jawa Barat itu menyediakan perpustakaan digital gitu. Jadi di sana tuh juga ada beberapa udah ada yang pakai, cuman banyak yang ngeluh karena tampilannya yang kurang mengikuti tren, terus fiturnya juga susah dicari gitu. Itu sih, Pak. Oke, berarti sama ya metodenya dengan Dava menggunakan design thinking. Lanjut ke siapa? Shirley.
Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Sherly Arianti, dengan NPM 223040. Dan saya, judul TA-nya, perancangan ulang antarmuka website Temenin Trip menggunakan metode design thinking. Untuk studi kasusnya Temenin Trip, kenapa aku ngambil ini, karena waktu itu ada beberapa klien atau peserta tuh yang kan ini websitenya buat ini ya Pak, buat buat open trip gitu. Terus banyak yang ngeluh, banyak beberapa tampilan yang nggak responsif. Terus kayak ini tuh arahnya kemana juga belum tahu. Jadi di sini saya mungkin bakal beberapa redesign kayak gitu Pak. Jadi si ininya ke UI UX IMK. IMK menggunakan design thinking juga ya? Iya. Baik, lanjut ke Davina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Putri Kusuma. Jadi judul yang saya ambil itu adalah perancangan. Sebentar Pak. Mana ya? Perancangan sistem antrian terinteraksi digital dan manual pada layanan customer service di bank. Jadi di tempat kerja praktek saya itu, pas saya itu bagian layanan ya Pak. Nah di sana tuh ada dua opsi, antriannya tuh ada yang digital sama yang di manual. Nah nasabah tuh banyak yang komplain karena kalau misalnya daftar pakai digital itu kan ada verifikasi KTP, muka sama KTP sama wajah. Nah ada beberapa yang KTP-nya tuh rusak sama wajahnya itu nggak terdeteksi ya Pak. Jadinya ada opsi antrian manual. Nah, yang jadi masalahnya itu, yang manual itu nggak masuk sistem di customer service sama nggak dapet riwayat antrian yang digitalnya. Bidangnya ini apa? Anda mau bawanya kemana ini penelitiannya? Rencananya sih saya mau apa Pak? Ke SI atau IMK atau yang lain? Saya maunya SI Pak. SI ya, oke. Iya. Mungkin saya sarankan sama ya untuk seperti Kak Ahmad. Untuk pemodelannya Anda bisa menggunakan SSADM. Sebenarnya pakai Yordon juga tidak apa-apa ya. Malah saya cenderung pakai Yordon, itu lebih simpel supaya kita bisa fokus ke frameworknya, ke kakas analisisnya, yaitu work system framework ya. Oke, terima kasih. Juan, silahkan. Juan sudah sampai bab 2 ya, laporan saja sekalian ini apa yang sudah Anda kerjakan. Hadir Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya kalau misalkan untuk progres kan yang terakhir itu mengerjakan bab 3 dan sampai sekarang sudah Pak. Nanti mungkin dilihat lagi ya kemajuannya. Yang pertama ada 3 hal sebetulnya akan saya bahas hari ini. Jadi Juan juga saya pikir selain saya membaca materinya juga bisa melakukan pemeriksaan sendiri berdasarkan hasil bimbingan hari ini. Ada kekurangan yang mungkin bisa segera diperbaiki tanpa harus ada konfirmasi dari saya. Baik, kita mulai ya. Terima kasih. Jadi ada 1, 2, 3, 4 yang IMK menggunakan design thinking, Dava, Sabrina, Sherly, dan Juan. Saya harap Anda bisa kenalan, bisa kerja sama ya, supaya nanti pembimbingan lebih lancar ya. Kerjasama apanya? Misalkan ya bertukar referensi ya. Bab 1 sampai dengan bab 2 juga mungkin sebagian dari bab 3 biasanya itu sama-sama bareng-bareng ininya pembimbingannya. Karena memang nanti mungkin setelah analisis baru ada sedikit perbedaan. Nah di bab 1, bab 2 sampai dengan bab 3 Anda bisa kerja sama ya, karena mungkin ada referensi yang sama Anda gunakan, apalagi ini semuanya menggunakan design thinking
Ya, mungkin nanti di WA group akan saya share juga contoh-contoh buku dan jurnal yang bisa Anda gunakan sebagai referensi. Untuk Ahmad Saiful dan Davina yang bidang penelitiannya itu sistem informasi, sama juga ya, bisa kerjasama. Anda menggunakan work system framework misalkan, berarti Anda harus referensi ke langsung orang yang menciptakannya ya. Yang pertama itu adalah Alter. Untuk design thinking juga Anda harus pakai, ada beberapa versi design thinking itu ya. Nanti mau pakai yang mana, nanti saya sarankan pakai yang bukan IBM, Vimeo kalau tidak salah ya. Nanti kita akan bahas. Baik, tolong dicatat supaya tidak lupa ya, meskipun ini bimbingannya saya rekam. Yang pertama yang kadang-kadang suka dianggap tidak penting ya, itu adalah format. Pastikan bahwa Anda mengetik laporan itu sesuai dengan format terbaru yang dikeluarkan oleh KPTA dari Prodi ya. Font, spasi, rata kiri, rata kanan, jarak kiri, jarak kanan, jarak atas, jarak bawah, lalu format untuk penulisan gambar, penulisan tabel, daftar isi, terus penulisan bab, subbab ya. Dan yang paling sering salah itu adalah format penulisan referensi. Perhatikan untuk format penulisan referensi untuk melakukan men-cite itu ya. Tolong diperhatikan karena kadang-kadang ada yang salah. Ada yang tahunnya di belakang, ada yang tahunnya di depan, ada yang nggak pakai untuk jurnal, ada yang nggak pakai page, ada yang pakai page, dan seterusnya. Jangan dibiasakan Anda bikin dulu, gampang lah nanti formatnya diperbaiki. Jangan. Ya, pada saat Anda ngetik, pada saat Anda buat format juga tolong diperhatikan. Ya. Pernah ada yang sudah mau sidang, ternyata formatnya sama penguji dianggap salah. Ternyata formatnya yang salah itu adalah di cover, lambang Unpasnya kegedean. Lah itu juga tolong diperhatikan ya. Atau tahun yang ada di cover itu salah. Dia sidangnya tahun 2025, beres laporannya itu Desember 2024, ternyata misalkan masih ditulis 2024. Ya, penelitian manapun ya, kena S1, kena S2, kena S3, bahkan sudah profesor sekalipun ya, baik nasional maupun internasional, itu yang pertama diperiksa adalah format. Paham ya? Ada pertanyaan untuk format? Ini soalnya yang kayaknya mudah, tetapi ini ya suka salah-salah ya, spasi, tabulasi ya. Format juga membuat kita enak membaca. Contoh di bab 3 saya wajibkan Anda bikin misalkan struktur organisasi dari tempat studi kasus Anda. Anda sudah buat, tapi ternyata formatnya kekecilan sehingga tidak terbaca. Nah, itu bisa jadi masalah. Ya, di perancangan Anda sudah buat website, Anda sudah buat aplikasi, terus di print, terus kekecilan. Terus tidak berwarna untuk yang IMK ya. Lah itu jadi masalah nanti untuk penilaian dan untuk formatnya. Hal-hal seperti itu tolong diperhatikan. Estetika, kerapihan ya, penulisan. Saya pernah menemukan mahasiswa kopas dari e-book, ya silahkan kopas dari e-book ya, tapi tolong si
si fontnya itu disesuaikan dengan format laporan. Ternyata fontnya masih pakai font yang di e-booknya, kan jadi aneh. Hal-hal seperti itu tolong diperhatikan. Sepertinya kecil, tapi nilai laporan, khususnya format, baik di seminar ataupun sidang, itu cukup signifikan. Ya, ada mahasiswa yang seharusnya dapat nilai di atas 80, tapi ternyata laporannya kurang rapi dan tidak sesuai format. Jadi aja di bawah 80 nggak dapat nilai A, kan itu sangat merugikan. Ada pertanyaan untuk format? Saya pikir tinggal download saja ya. Mungkin juga saya nanti berikan contoh TA yang sudah beres, tapi tolong diperiksa lagi formatnya. Ya, takutnya sih ada sedikit perbedaan. Moga-moga tidak. Baik, yang kedua, kenapa tadi di awal saya meminta Anda untuk menjemputkan, ya, jangan-jangan ada mahasiswa yang salah bimbingan, ya, karena bidang saya itu IMK, Sistem Informasi dan Database, ya. Kalau ada yang TI atau RPL minta dibimbing sama saya, wah saya juga bingung nanti ya. Nguji mungkin bisa ya, tapi kalau membimbing ya maaf saja, itu bukan bidang keilmuan spesialisasi dari informatika yang saya miliki. Baik, tolong diingat ini namanya penelitian, bukan bikin proyek. Ya, tolong diingat ya, jadi bukan artinya Anda membuat sebuah produk itu sampai jadi, belum tentu juga. Ya, misalkan di IMK biasanya saya menuntut ya sampai dengan Anda buat prototype, mau pakai paper prototyping mangga, mau pakai aplikasi ya, Canva atau apalah ya, itu silahkan saja. Ada beberapa contohnya di channel YouTube, Anda bisa lihat. Tetapi yang paling penting Anda harus pahami, ini adalah penelitian milik Anda. Anda harus lebih tahu daripada saya. Saya pembimbing, saya yang mengarahkan Anda. Tadi misalkan Ahmad Saiful bicara mengenai kehadiran. Nanti di bimbingan selanjutnya kita akan bicara mengenai scope. Scope itu adalah lingkup dari penelitian. Ya, meskipun Juan misalkan sudah mulai sampai bab 1, bab 2, bab 3, ya, sudah bab 4, jangan aneh ya kalau misalkan nanti pembimbingan balik lagi ke bab 1. Kenapa? Karena ternyata skopnya terlalu kecil atau skopnya terlalu besar sehingga butuh waktu yang lebih lama. Ini penelitian. Ada judul yang pernah saya terima, saya sampai bertanya sama mahasiswanya, ini penelitian atau tugas kuliah? Ya, apa yang membedakan skopnya? Penelitian itu beda. Contoh, ya, umumnya kalau saya melihat pada saat perancangan sistem informasi, skopnya itu dilihat dari struktur proses. Struktur proses untuk penelitian itu biasanya di atas 2 level. Level 0, level 1, level 2, umumnya sampai dengan level ketiga. Dengan misalkan proses utamanya lebih dari 4. Nah, itu saya anggap layak. Skopnya, lingkupnya sistem informasi yang layak untuk dijadikan sebagai penelitian. Kurang dari itu terlalu kecil. Lebih dari itu takutnya skopnya terlalu besar. Dan ngomong-ngomong, Anda harus selesai TA berapa semester maksimal? 2 kan ya? Betul, lebih dari 2 nanti ya amit-amit ya kalau sampai masuk dengan AMS. Itu yang pertama dari penelitian. Yang kedua adalah penelitian itu problemnya. Nah, nanti Anda harus menulis di bab 1 itu latar belakang dan identifikasi masalah.
Salah satu yang jadi penilaian untuk ini layak jadi penelitian itu adalah kompleksitas. Kompleksitas dari masalah yang akan Anda selesaikan. Syahbrina, Dava, ya, Termajuan, misalkan Syakli, Pak, saya mau pakai design thinking. Silahkan, saya tidak melarang. Tapi apakah kasus yang akan Anda rancang memanfaatkan design thinking itu memang layak pakai design thinking? Ya, di salah satu video saya menyebutkan salah satu persyaratan untuk pakai design thinking itu adalah wicked problem. Bukan problem jahat ya, tapi problemnya kompleks. A mempengaruhi B, B mempengaruhi C, C mempengaruhi D, D mempengaruhi A. Nah, itu namanya kompleks. Demikian juga dengan yang di sistem informasi. Apakah kasus yang akan Anda tangani itu layak menggunakan work system framework? Ada tidak teknologinya? Ada tidak people-nya? Ada tidak data dan informasinya? Ada tidak proses bisnisnya? Ya, kompleksitas. Pak, saya studi kasusnya masih sederhana, Pak, misalkan. Ya silakan saja, saya tidak melarang. Tapi penelitian Anda itu mengembangkan sistem yang sudah ada, aplikasi yang sudah ada, sehingga layak untuk jadi penelitian. Gitu loh. Ya, tadinya tidak ada login, Anda tambah login. Tadinya tidak ada ngeprint, Anda tambah ngeprint. Tadinya ngeprintnya cuma ke kertas, Anda tambah jadi PDF. Tadinya hanya bisa di aplikasi, sekarang bisa di web. Itu contoh-contoh kompleksitas. Ya, paham ya? Jadi balik lagi gitu loh ke kasusnya. Kira-kira apa yang bisa saya kembangkan? Apa yang saya prosesnya bisa create? Apa yang desainnya bisa saya perbaiki atau tingkatkan atau mungkin saya tambahkan? Itu untuk metode. Jadi inisiatifnya dari Anda. Ya mungkin saya juga mengusulkan ya, tapi yang namanya usulan dari pembimbing itu juga tidak selalu harus Anda terima. Kalau Pak, saya yakin dengan desain saya, ya silahkan. Tetapi untuk penelitian Anda mengajukan desainnya seperti ini, Anda mengajukan lingkup sistem informasinya seperti ini, harus didukung oleh bagian ketiga dari bimbingan kita hari ini. Yaitu referensi. Apapun yang Anda buat itu harus ada referensinya, harus ada dukungan keilmuannya. Pak, saya mau merancang sistem A menggunakan work system framework. Apa referensinya? Oh, ternyata ada, Pak. Ini saya dari jurnal nasional atau jurnal internasional yang ternyata membahas sistem yang mirip dengan yang saya teliti, juga menggunakan work system framework. Nah, itu silahkan digunakan. Ya, Pak, saya melihat ini kata kunci dari penelitian saya itu adalah pendaftaran. Ternyata juga ada penelitian lain yang mungkin metodenya berbeda, tapi ternyata sistemnya mirip, namanya juga pendaftaran. Coba Anda baca mana kira-kira dari referensi tersebut yang bisa Anda gunakan, yang menjadi ide, gitu loh. Ya, satu, ini akan meningkatkan keilmiahan dari penelitian Anda. Yang kedua, ini jadi tameng. Tameng apa, Pak? Bukan tameng Kapten Amerika ya, tapi tameng Anda nanti dalam menjawab pertanyaan dari penguji dan mungkin juga teman-teman Anda. Contoh,
ini di design thinking kan mesti diuji ya, kata kata pembimbing tuh, kata penguji tuh, mesti diuji ya. Iya Pak. Ini kalau saya lihat, kenapa Anda mengujinya sama 5 orang? Kenapa tidak 10 orang? Kan Anda mengujinya sama satu kelas anak SMA misalkan, ada 50 orang. Kenapa Anda ngambil 5? Anda jawabnya bagaimana? Pak, mengacu kepada referensi yang ditulis oleh Nielsen, beliau menyebutkan untuk mendapatkan hasil uji usability yang cepat itu gunakan 3-5 orang dulu supaya kita mendapat hasil yang cepat. Kalau kurang, baru kita jadi iterasi, baru kita lakukan apa itu uji selanjutnya dengan 5 orang lagi, tapi dengan catatan ya. Kalau Anda menjawab seperti itu, dan lebih bagus lagi Anda bisa menunjukkan referensinya dan ada memang di laporan Anda, ya sudah beres. Ya, saya yakin penguji juga nggak akan ngejar Anda lagi karena Anda punya referensi yang jelas. Nah, nanti referensi tadi saya sudah menyebutkan di penelitian 1. Di bab 1 itu biasanya ada latar belakang. Latar belakang itu Anda harus menyebutkan kompleksitas masalah dan manfaat penelitian. Albert Swaiful tadi bicara mengenai pendaftaran. Pendaftaran misalkan kalau ini sistemnya bagus akan meningkatkan layanan kepada customer atau kepada tamu. Kalau layanan semakin meningkat, proses bisnis itu akan semakin bagus, semakin efektif dan efisien, sehingga diharapkan dan seterusnya. Latar belakang biasanya belum pakai referensi. Boleh pakai referensi dari koran, dari apa yang menyatakan bahwa ini problem loh. Kalau saya bikin ini keuntungannya. Lalu ada identifikasi. Diidentifikasi biasanya umumnya di awal cukup 1 atau 2, diawali dengan bagaimana, tidak selalu ya, tapi umumnya dimulai dengan bagaimana merancang sistem informasi untuk mendukung studi kasusnya sebutkan, menggunakan metodenya tolong disebutkan. Selanjutnya Anda nanti harus buat tahapan-tahapan dalam penelitian, survei, terus questionnaire kalau memang dibutuhkan, ya, analisis dan seterusnya. Itu banyak Anda bisa tinggal lihat contoh nanti di laporan-laporan yang sudah ada, atau mungkin Anda silakan ke lantai 6 ya, lihat laporan-laporan yang sudah ada di perpustakaan. Di bab 2 Anda harus memasukkan semua referensi yang mendukung. Saya ulangi, referensi yang mendukung. Saya pernah terbingung-bingung ya. Ada mahasiswa katanya bidang keilmuannya sistem informasi, tapi di referensinya membahas SQL. Bingung saya. Ngapain ngebahas SQL? Umumnya untuk yang TA-nya perancangan sistem informasi, kalaupun sampai dengan basis data itu cukup sampai dengan model, sampai ER, entity relationship diagram. Kalau sudah sampai SQL itu udah nyebrang kemana? Ke rekayasa perangkat lunak, itu TA yang lain. Hati-hati ya. Dan referensi itu harus mengacu kepada sumber utama. 1, sumber utama adalah textbook. 2, sumber utama itu adalah jurnal nasional dan internasional. Ya, tolong jangan takut pakai gunakan sumber yang bahasa Inggris, karena tidak semuanya itu dibutuhkan ya, cuma bagian-bagian yang mendukung penelitian Anda. Lalu
yang ketiga, Anda boleh menggunakan white paper. Pak, saya punya tulisan ini mengenai IMK, mengenai usability dari NN Group. Oke, silahkan dipakai. Ya, Pak, saya punya bahan dari tulisannya Alter. Kenapa dari Alter? Kan Alter yang bikin work system framework, Pak. Ini tulisan terbarunya, tapi saya dapatkan dari websitenya, silahkan digunakan. Itu yang disebut sebagai white paper. Nih, ini pertanyaan yang sekarang, kalau 5 tahun yang lalu saya nggak mungkin ngomong kayak gini ya, karena memang belum ada. Tapi sekarang mahasiswa suka tanya, Pak, boleh pakai ChatGPT? Pak, boleh pakai DeepSeek? Mangga. Tapi bukan jadi referensi. Ya, tapi alat bantu. Nih, contoh. Anda bingung cari sumber, aduh ini sumber buat apa, buat work system framework dan buat ini, buat apa itu, buat design thinking masih kurang ya, baru punya 4 nih, nanya ke ini ChatGPT, tolong tampilkan misalkan jurnal nasional internasional mengenai yang menggunakan design thinking yang paling populer, yang paling sering dijadikan referensi. Nah, si ChatGPT mungkin mengeluarkan daftar. Ya, ada beberapa misalkan judulnya apa, diterbitkan di mana, penulisnya siapa. Apa yang Anda lakukan? Tolong jangan langsung dikopas. Cek dulu kemana, cek dulu misalkan ke Google Scholar, ada enggak? Karena saya pernah kejadian, ya saya cari referensi mengenai satu topik, ChatGPT menjawab, pada saat saya cek di apa itu di Google Scholar, judulnya sama, penulisnya beda, kontennya sama. Nah, ini bahaya loh, hati-hati. Ya. Jadi tolong dicek ulang lagi. Kalau memang benar pasti ada di ini. Nanti di Google Scholar ada yang bisa PDF-nya langsung di apa itu. Ada yang bisa langsung open access, bisa di download gratis. Ada juga yang harus bayar, cari yang gratis aja lah. Dengan catatan usahakan referensinya yang 5 tahun terakhir. Oke? Pak, boleh nggak pakai textbooknya usability atau misalkan UI UX dari Alan Dix? Ya nggak apa-apalah kalau textbook mah, rada lama dikit. Tapi untuk penelitian usahakan yang terbaru. Apalagi ya? Itu jadi saya cuma bisa ini bahas antara bab 1 dengan bab 2. Ya, Anda kumpulkan itu semua, lalu Anda susun. Susunnya gimana? Ulah aclok-aclogan. Aclok-aclogan itu apa ya? Jadi di bab 2 Anda buat sub menu dari referensi yang Anda gunakan. Yang satu IMK, yang kedua studi kasus, yang ketiga IMK lagi, yang keempat terus contoh web, terus studi kasus. Jangan seperti itu. Tolong disusun supaya enak dibaca. Biasanya di awal itu membahas IMK dulu. IMK itu apa? UI UX itu apa? Ya, usability itu apa? Baru Anda bicara design thinking, baru Anda bicara studi kasusnya apa? Pak, saya mau meneliti mengenai website pendaftaran. Website pendaftaran itu apa? Ya. Pak, saya mau bikin website mengenai pelayanan kepada customer. Customer itu apa? Pelayanan kepada customer itu apa? Anda harus punya referensinya. Ya, dulu ada mahasiswa bikin perancangan sistem informasi mengenai bengkel mobil. Terus ditanya sama penguji, terus bengkel mobil itu apa?
dia menjelaskan bengkel mobil. Bukan Anda jelaskan. Ini di referensi kok nggak ada ya bengkel mobil itu apa? Nah, itu maksudnya. Ya. Semua yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian Anda itu ada di bab 2. Tapi tolong, bukan artinya bedol desa ya, wah 2 buku Anda jejelin bab 2. Ya, bab 2-nya ada 40 halaman, analisisnya cuma 25 halaman, kan gak lucu ya. Seharusnya sebagian besar dari penelitian Anda itu adalah hasil karya Anda. Nah, untuk yang SI ya, saya harapkan di bab 2 Anda bisa mengutip dari penelitian yang mirip-mirip yang menggunakan work system framework. Untuk yang menggunakan design thinking, sebentar, tadi Shirley itu apa? Design thinking juga, Pak. Enggak, maksudnya ininya apa studi kasusnya? Temenin trip, website temenin trip. Mengenai apa itu? Open trip gitu, Pak. Jadi buat kayak kita tuh mau kemana, terus kayak gitu daftar. Oh, pendaftaran. Oke. Nah, Anda di bab 2 sama ya. Nah, saya juga sudah minta ke Juan yang sedang menyelesaikan bab 2. Salah satu teknik yang paling umum itu adalah dalam desain UI UX itu adalah kita menggunakan konvensi yang sudah umum. Saya kan mungkin yang ikut kelas IMK saya masih ingat ya, saya pernah ngajar. Coba perhatikan nih, yang namanya desain untuk website perguruan tinggi mirip-mirip ya. Lambang pasti ada di sebelah kiri atas, search atau pencarian pasti ada di sebelah kanan atas, pasti ada PMB, pasti ada fakultas dan seterusnya. Enggak apa-apa, mirip. Tetapi kalau Anda mencontoh itu bagus bisa dilaksanakan ya, yang jadi acuan Anda, tapi tetap harus dimasukkan ke bab 2. Pak, saya pakai desainnya seperti ini. Ya, saya mencontoh dari website atau aplikasi UI UX-nya yang mirip seperti ini dan saya kembangkan. Nggak apa-apa, silahkan. Ya, contohnya itu nanti disimpan di bab 2. Itu jadi salah satu sumber sekarang. Ya. Saya harap dalam penelitian itu Anda fokus apa? Misalkan Ahmad di SI, ya SI-nya saja. Berarti SI itu mikirin pelaku, mikirin data, mikirin prosedur, ya proses bisnis, itu saja fokus. Untuk yang pakai design thinking, fokusnya ke UI UX, jangan yang lain-lain. Jangan ngurusin UI UX malah jadi ngurusin SI misalkan, ya, atau sebaliknya. Baik. Nah, salah satu nanti yang saya harapkan untuk mempermudah pembaca memahami referensi yang Anda gunakan, itu harus ada keterhubungan antar referensi. Satu sisi kita bicara IMK atau perancangan interaksi. Di satu sisi kita bicara misalkan studi kasus. Terus nyambungnya gimana? Ternyata nyambungnya pakai penelitian. Ya, menurut penelitian dia menggunakan A dan menggunakan B. Sehingga umumnya di awal bab 2 itu Anda harus buat peta konsep. Ya, nanti saya kasih contohnya. Konsep-konsep yang Anda gunakan, referensinya dari mana, apa hubungannya. Kenapa kita bicara UI UX? UI UX itu adalah bagian dari IMK. Kenapa kita bicara usability? Untuk mengukur UI UX kita pakai konsep usability. Untuk membangun UI UX kita pakai metode
yang namanya design thinking. Kan gitu loh hubungannya kelihatan. Ya. Jadi bab 2 itu setiap subbabnya saling terkait. Itu yang membuat penelitian Anda akan semakin baik. Oke? Dan terakhir, semuanya pasti wawancara dan survei ya. Mungkin nanti ada beberapa yang bikin kuesioner. Itu semua harus didokumentasikan dengan baik. Wah Pak, saya wawancaranya pakai rekaman. Pak, saya wawancaranya pakai nulis biasa di kertas. Ya tolonglah diketik ulang ya, summary-nya saja. Lalu ada bukti bahwa Anda sudah melakukan wawancara dari tempat studi kasus. Ada tanda tangan manajer kalau lebih bagus ya. Jangan lupa nanti surat izin ya. Siapa yang sudah melakukan survei atau niat melakukan survei? Sudah? Mau kapan? Ya, Juan udah mulai ya. Jangan lupa minta surat izin survei ke prodi. Sudah, Pak. Ya, Juan mah udah mulai ya ke bab 3, soalnya kalau sudah mulai bab 3 biasanya udah wajib. Surat tersebut wajib ada di lampiran laporan. Catatan wawancara wajib ada di lampiran laporan. Termasuk tolong dibiasakan ya, semuanya punya HP, semuanya punya kamera, foto. Ada foto-foto bukti. Anda sedang survei, Anda sedang wawancara, Anda sedang melakukan kuesioner. Atau mungkin Anda sedang ketemu dengan user misalkan. Tolong ada buktinya. Paham? Baik, saya pikir untuk bimbingan kali ini materinya cukup dulu ya. Nah, kita sebentar.